Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, pada baik semua kan ya? Nah, untuk memulai materi pada kali ini, sebelumnya akan dibuka oleh ketua kelas kita, yaitu Bagir. Silakan kepada Bagir untuk membuka kelas dengan doa. Bagir itu belum di-mute. Nah, tuh. Terima kasih Nurul. Makasih Nurul udah ngingetin ya. Ya, sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Bagir yang telah membuka kelas dengan doanya. Nah, sekarang izinkan Ibu berkenan untuk share screen ya buat materinya. Gimana? Share screen Ibu udah terlihat belum ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sesuai dengan pelajaran kali ini yaitu sikap dan perilaku wirausahawan yang akan saya bawakan materinya sekarang. Nah, sebelum memulai, jadi hari ini saya akan membahas mengenai empat inti dari materi tadi, sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang pertama ada kewirausahaan itu sendiri, kewirausahaan dan kewirausahaan. Lalu ada sifat-sifatnya, lalu juga ada faktor keberhasilan seorang wirausaha dan faktor kegagalannya tentunya. Nah, langsung aja dimulai. Apa itu kewirausahaan dan wirausaha? Apa ada yang bisa jawab? Sebelum memulai nih, biar merefresh otak, ada yang tahukah kewirausahaan dan wirausaha? Untuk Bunga? Ya, Bu. Jadi, kewirausahaan ialah kegiatan bisnis yang dijalankan dengan strategi yang matang. Nah, betul banget itu Bunga, singkat, padat, dan jelas. Kalau wirausaha itu sendiri, ada yang bisa jawab? Coba Nur. Kalau wirausahawan itu orang atau pelaku yang menjalankan bisnis tersebut, Bu. Nah, bener banget. Jawabannya udah pada bagus-bagus, sudah ngerti ya secara gambarannya bahwa kewirausahaan itu kegiatan merancangnya, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru yang akan dijalankan oleh orang sekelompok orang maupun banyak orang, satu orang, dan berbagai macam orang. Dan orang-orang yang menjalankan ide bisnis tersebut itu merupakan wirausaha atau wirausahawan. Nah, jadi orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut ya pokoknya. Nah, seorang wirausaha juga merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan suatu usahanya. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Itu ada apa aja sih? Nah, seperti yang tertera di layar kalian, itu ada sifat-sifat yang wajib dimiliki nih oleh seorang wirausahawan itu ada 6. Nah, yang pertama ada selalu berani mengambil resiko, di mana seseorang yang berpikir dan bertindak menjadi wirausaha sudah tentu memiliki konsekuensi untuk menghadapi risiko dalam perjalanan wirausahanya, itu dalam perjalanan bisnisnya. Nah, yang kedua ada bersikap fleksibel dan jujur, di mana sikap fleksibel ini amat diperlukan di dunia usaha, karena dari waktu ke waktu iklim usaha akan mengalami perubahan dan sifatnya sangat situasional dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Jadi harus bisa tuh menangani, serta jujur. Karena kejujuran dapat menimbulkan respect dari customer atau konsumen kepada bisnis yang akan kita jalankan. Yang ketiga itu ada berusaha mengenal bisnis Anda. Gimana sih, karena seorang wirausaha ini tentunya akan berupaya sebaik mungkin untuk mengenal apa yang terjadi pada bisnisnya. Nah, yang keempat ada mengakui jika memiliki kesalahan. Nah, elemen penting dalam mentalitas seorang wirausaha itu tangguh. Jadi itu harus mengakui apabila dia itu memiliki kesalahan.
Nah, lanjutnya itu ada optimis dengan masa depan. Dengan adanya sifat ini akan membuyarkan rencana serta tindakan seorang wirausaha itu harus bisa optimis gitu, harus bisa tahu nih ke depannya gimana. Nah, terus yang terakhir itu ada memiliki gairah dalam wirausaha, di mana wirausaha yang tangguh menjalankan usahanya sepenuh hati. Bila kita bekerja sesuai dengan hobi, tentunya proses mencapai keberhasilan tidak akan terasa berat, jadi enak aja gitu. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab keberhasilan seorang wirausaha nih, yang tertera di layar juga itu kan ada 6 ya kan, ada kerja keras, ada relasi yang luas, ada ambisi untuk maju, ada kemampuan memimpin, kemampuan mengambil keputusan, jujur dan disiplin. Di mana seorang wirausaha itu harus memiliki elemen ini nih untuk bisa berhasil. Gimana caranya dia membangun bisnis, kayak harus kerja keras, harus benar-benar pantang menyerah, terus punya relasi atau koneksi yang kuat dan banyak buat memasarkan produknya atau bisnisnya itu. Terus ambisi untuk maju, bukan ke belakang tetapi ke depan. Terus ada juga kemampuan memimpin, di mana kalau seorang wirausaha tidak mempunyai kemampuan memimpin, itu tidak akan berjalan dengan berhasil. Itu dengan mengiringi bagaimana caranya bisnis itu bisa maju ke depan. Terus juga seorang wirausaha juga harus dapat mengambil keputusan. Juga harus bisa jujur dan disiplin dalam segala situasi yang dijalaninya. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya mungkin? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya? Belum, Bu. Nah, jadi tidak ada. Oke, lanjut. Nah, yang ini yang terakhir ada faktor penyebab kegagalan seorang wirausaha, yaitu ada 8. Yaitu yang pertama nih, yang tertera di layar atau yang ada di share screen, itu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, di mana sikap yang setengah-setengah berakibat pada labil dan gagalnya usaha yang dirintis. Nah, dengan sikap setengah hati ini, kemungkinan kegagalan yang terjadi dalam bisnis itu sangat besar. Nah, yang kedua itu kurangnya pengalaman dalam kemampuan teknik, di mana minimnya keterampilan mengelola SDM, mengelola bisnis, serta kemampuan mengkoordinasikan secara menginterasikan operasi perusahaannya itu dilakukan dengan secara setengah-setengah atau kurang, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada tidak kompeten dalam manajerial. Nah, minimnya kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha itu juga sudah termasuk ke dalam kegagalan, karena itu kurang dilatih dengan baik atau kurang bisa memanage waktunya gitu. Terus yang keempat ada kurang mampu dalam mengendalikan keuangan. Ini juga termasuk selain kurang berpengalaman, kurang kompeten gitu, kurang mampu mengendalikan keuangan juga termasuk ke dalam penyebab kegagalan. Nah, yang kelima adanya kurang pengawasan peralatan. Jadi minimnya pengawasan ini juga sangat erat kaitannya dengan kegagalan ini. Jadi adanya efisiensi dan efektivitas suatu alat usaha juga kan harus dilihat gitu, dicek dalam suatu bisnis gitu kan. Dia harus secara berkala. Nah, yang keenam ada gagal dalam sebuah perencanaan. Di mana sekali gagal dalam perencanaan, maka kesulitan dalam pelaksanaan akan menghadang terus-terusan nih. Misalnya gagal perencanaan atau gimana, dan harus punya strategi atau plan-plan selanjutnya. Terus yang ketujuh ada ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Jadi tidak ada jaminan untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil jika tidak ada keberanian dalam menghadapi dan melakukan perubahan setiap waktu. Jadi kayak gitu. Nah, yang ke-8 adanya kurang juga nih lokasinya yang memadai atau enggak strategis, terus pemilihan lokasi yang kurang tepat, atau kayak cuma yang penting dapat lokasi, itu tuh enggak juga, tapi juga harus diperhitungkan supaya bisnis itu bisa berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah dari sini nih, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang masih bingung dalam penyampaian atau dalam materi-materi yang sudah saya jelaskan? Bagaimana? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, untuk melatih lagi kalian dalam materi yang sekarang setelah saya jelaskan, saya ada tereng
Latihan. Nah, sebagai ketua kelas, Bagir bisa di screenshot latihannya untuk dibagikan kepada teman-temannya nanti. Ya, udah Bu. Sudah Dari di screenshot. screenshot, Bagir? Udah Bu. Mantap. Nah, Terima kasih Bu. yuk, makasih juga Bagir. Nah, sudah sampai sekian saja nih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi lebih lanjut mengenai tugas atau apa? Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Putri, silahkan. Untuk tugasnya itu dikumpulkannya di mana? Terus deadline-nya kapan ya, Bu? Terus ada formatnya nggak untuk ngerjain tugasnya? Oh iya, untuk deadline ini karena pengerjaannya ini individu dan saya rasa cukup mudah, itu hanya 3 hari. Dicatat ya ketua kelas untuk dibagikan kepada teman-teman. Itu deadline-nya hanya sampai 3 hari dari hari ini. Lalu formatnya di Word aja, diketik, dan tidak boleh kopas ya teman-teman. Usahakan dari penilaian penglihatan teman-teman kepada wirausaha atau kegiatan-kegiatan bisnis yang lainnya. Terus juga nanti untuk pengumpulannya saya akan buat folder baru di Google Classroom. Jadi kayak gitu. Udah cukup jelas Putri dan yang lainnya? Udah, Bu. Terima Jelas, Bu. kasih. Oke, Ibu. Nah, jadi cukup sekian dari materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat dimengerti materi yang sekarang dan dapat dipraktikkan jika kalian ingin berwirausaha ya anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu izin keluar ya, izin stop.